Di Konohagakure pernah terkisah seorang bernama Minato Namikaze yang memimpin sebuah desa selama kian waktu. Ia muda, jenius, kuat dan penuh semangat. Sebagai Hokage, sebutan untuk pemimpin Konohagakure, menjadi satu keniscayaan baginya untuk mempertahankan desa dan seluruh kehidupan di dalamnya dari berbagai ancaman. Termasuk hari saat di mana Minato bertarung melawan siluman rubah ekor 9. Ia bertarung, mengorbankan diri, dan tewas untuk melindungi rakyat dan desa yang dicintainya. Meskipun ini hanya sekedar fiksi belaka, salah satu plot dalam komik garapan Masashi Kishimoto memberi satu perspektif tentang pengorbanan tertinggi seorang pemimpin untuk hal yang dicintainya. Satu gambaran bahwa pengorbanan diri merupakan pengejawantahan dari tanggung jawab terhadap apa dan siapa yang sedang dipimpin. Satu ilustrasi tentang karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh Minato Namikaze juga dikisahkan melalui film The Last Samurai dengan karakter Katsumoto, seorang pemimpin samurai yang bertugas menjaga kaisar Jepang. Ia memberontak pada kaisar yang dicintainya dan tewas dalam pertempuran melawan bangsanya sendiri dengan satu keyakinan bahwa perjuangannya merupakan bentuk pelayanan yang ia lakukan untuk sang pemimpin. Sekilas memang terkesan paradoks, namun dari pemberontakan dan kematiannya itulah kaisar tersadar akan kekeliruan dalam memimpin bangsanya. Di dalam sejarah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kita sudah sering mendengar bagaimana keempat khalifah memimpin dengan ciri selalu berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Satu yang terkenal adalah kisah kebiasaan Umar bin Khattab yang berkeliling Madinah di malam hari untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Suatu saat ia dapati satu keluarga yang tengah kelaparan. Dengan dipenuhi rasa bersalah karena hilaf membiarkan kelaparan dirasakan rakyatnya, Umar mengambil bahan makanan yang dimilikinya, kemudian memasaknya saat itu juga dan diberikan kepada rakyatnya. Umar tidak hanya berempati, namun juga turun langsung ke lapangan, memastikan tidak ada satupun rakyat yang dipimpinnya berada dalam kesengsaraan. Saat ini kawan-kawan, tidak mudah kita menemukan contoh kontemporer tentang sosok pemimpin yang bisa dideskripsikan mirip dengan tokoh fiksi Minato Namikaze dan Katsumoto, apalagi dengan Umar bin Khattab. Namun paling tidak, pada tahun 2021, saya mendapati pembelajaran kepemimpinan yang mengingatkan saya pada ketiga ilustrasi pemimpin di atas. Saat itu saya sedang berkunjung dan menginap satu malam di Kampung Baduy Dalam di Kabupaten Lebak. Kampung yang saya kunjungi adalah Cibeo yang merupakan satu dari 3 kampung Baduy Dalam. Siapapun di antara kawan-kawan yang pernah berkunjung ke Baduy Dalam pasti akan mendapati harmoni keseimbangan antara alam dan manusia, kesederhanaan serta keserasian di antara penduduknya. Berladang merupakan aktivitas harian mereka. Pakaian yang mereka kenakan hanya hitam atau putih. Justru disinilah saya belajar bahwa pemimpin itu tidak memiliki atribut yang berbeda dari siapa yang ia pimpin. Puun misalnya, sebutan bagi pemimpin adat Baduy. Dalam berladang juga mengenakan pakaian yang serupa dengan warga yang dipimpinnya. Rumahnya pun demikian, tidak berbeda dengan warganya. Sungguh kawan-kawan, tidak ada perbedaan sama sekali yang saya temukan dari dirinya dibandingkan warga yang ia pimpin. Kecuali sebuah fakta bahwa ia memiliki legitimasi dan kuasa adat tertentu yang dipercayakan kepadanya. Bagi saya, keempat ilustrasi dari karakter kepemimpinan yang sudah disampaikan ini tidak mungkin muncul dari para pemimpin yang menganggap diri mereka adalah pusat dari segalanya, bermental bos, pamrih, dan tidak memiliki cinta kasih kepada yang mereka pimpin.
Satu hal mendasar yang paling awal yang dimiliki oleh Minato, Katsumoto, Umar bin Khattab dan Pun Baduy Dalam adalah insting untuk melayani sesamanya. Saya tidak pernah berhenti meyakini bahwa suatu saat nanti Kabupaten Lebak akan menjadi kabupaten yang makmur, sejahtera, adil, bermartabat, dan disegani oleh kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Oleh karena itu kawan-kawan, prinsip-prinsip pribadi yang luhur harus terus dikembangkan, karakter kepemimpinan harus selalu diasah di level apapun, serta visi dan pandangan optimis menjadi satu keniscayaan untuk selalu dijaga. Semoga melalui momentum Pilkada tahun 2024, kita mendapatkan pemimpin yang baik untuk semua. Saya Lukman Hakim, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.